Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam tugas ruang kolaborasi program 3.1 studi kasus pada kami kelompok 2 JGP angkatan 9 kelas 99 Kabupaten Malang. Kami terdiri atas satu Bapak Dewi Kurniawan, kemudian Narinawati, dan saya Dwi Hajayanti. Saya merupakan JGP dari SMP Negeri 1 Bagak, Kabupaten Malang. Kasus yang dianalisis ada siswa bernama Andrea kelas 9 SMP pada semester genap ini memiliki catatan indikatif yang tinggi. Sebenarnya dibina oleh wali kelas, tim tata tertib, kesiswaan, dan dalam pengawasan kepala sekolah. Namun, siswa ini tidak mengalami perubahan sikap dan karakter. Sesuai dengan peraturan sekolah, maka siswa ini harus dikeluarkan dari sekolah. Namun, saat ini pendaftaran nominatif ujian telah dilakukan, sehingga jika siswa ini dikeluarkan, maka kemungkinan besar dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Pertanyaan 1. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? 2. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? 3. Tahap pengambilan dan pengujian keputusan terhadap studi kasus pilihan, apakah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Paradigma yang digunakan yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dalam waktu jangka pendek, mengeluarkan siswa yang memiliki poin melebihi batas merupakan solusi tepat, karena sekolah ini akan lepas dari segala permasalahan mengenai siswa ini. Teman sekelas akan merasa lega karena terhindar dari gangguan. Bapak atau ibu guru juga akan merasa nyaman karena siswa ini tidak lagi menjadi beban saat pembelajaran dan penilaian dilakukan. Hal ini juga menjadi peringatan bagi siswa lainnya bahwa pelanggaran berat akan menyebabkan keputusan dikeluarkan dari sekolah, serta siswa-siswa lainnya juga akan memberi apresiasi baik kepada sekolah telah menegakkan tata tertib sekolah. Namun, dalam jangka waktu panjang, mengeluarkan siswa dari sekolah setelah pendaftaran nominatif selesai menjadikan siswa ini tidak dapat melanjutkan ke sekolah lain, sehingga kemungkinan besar akan putus sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Tidak sejalan dengan hal ini menjadikan siswa mengalami masa depan suram dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk penghidupan yang lebih layak. Apalagi setelah ditinjau dari perekonomian orang tua, diperlukan seseorang yang bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Selain itu, jika siswa keluar dari sekolah, maka bisa dikatakan upaya yang telah dilakukan guru menjadikan sekolah sebagai institusi moral menjadi gagal, sehingga perlu diupayakan solusi yang baik untuk berbagai kepentingan. Pertanyaan kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang mendasari keputusan yaitu prinsip berpikir rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli cocok digunakan pada guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian. Pada kasus ini memang secara aturan siswa harus dikeluarkan dari sekolah.
Namun dengan rasa kepedulian yang dimiliki oleh guru dan kepala sekolah dan paradigma yang digunakan, maka diperlukan upaya-upaya menemukan keputusan yang berpihak kepada siswa, mengutamakan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Masa depan siswa harus dipertimbangkan, sekolah sebagai institusi moral harus dipertimbangkan, dan guru sebagai pihak yang terlibat juga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa. Pertanyaan ketiga. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tahap pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan yaitu keadilan, integritas, kasih sayang, kerajinan, dan berkomitmen. Pihak yang terlibat yaitu siswa bernama Andreas, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, Tim Tata Tertib, BK, KBB Kesiswaan, Kepala Sekolah, dan Wali Murid dari Andreas. Tahap yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. A. Poin yang diperoleh 125, batas ambang poin maksimal 100. B. Siswa tidak pernah berupaya melakukan kegiatan positif untuk mengurangi poin. C. Siswa telah mendapatkan SP1, SP2, SP3, namun tidak ada perubahan sikap dan karakter. D. Siswa jarang berkomunikasi dengan orang tua. E. Siswa tidak memperhatikan guru. F. Penanganan terhadap siswa kurang intensif terlihat dari tidak ada pengurangan poin, padahal seharusnya ada rekapitulasi tiap bulan. Tahap keempat, pengujian benar atau salah. Pertama, uji legal. Dalam kasus ini tidak ada unsur pelanggaran hukum, sehingga kasus ini merupakan kasus dilema etika. Uji regulasi. Dalam kasus ini ada peraturan yang dilanggar yaitu tata tertib sekolah dengan model skor positif dan negatif. Uji intuisi. Pada kasus ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun, kepedulian terhadap masa depan siswa, rasa tanggung jawab sebagai guru dan orang tua, naluri kemanusiaan. Pada kasus ini, keputusan berlawanan dengan nilai-nilai keadilan, krisis kepercayaan, kepedulian, pilih kasih, kenyamanan, kekompakan kelas, kekecewaan, dan harapan guru kontra. Uji publikasi. Jika kasus ini diketahui publik, tidak masalah karena bisa digunakan untuk pembelajaran atau pengalaman bagi kasus sejenis di sekolah lain. Uji panutan. Kami membayangkan panutan kami juga akan mengambil keputusan yang sama, yaitu tidak memindahkan siswa ini ke sekolah lain, namun melakukan perbaikan-perbaikan upaya menangani siswa bermasalah dengan menggali latar belakang, potensi, dan lingkungan siswa, seperti pada pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Tahap pengambilan keputusan. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi yaitu jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Penjelasan sama dengan nomor 1. 6. Melakukan prinsip resolusi. Melakukan prinsip penyelesaian dilema berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Penjelasan ada pada pertanyaan nomor 2. Tahap pengambilan keputusan yang nomor 7 yaitu investigasi opsi trilema.
Dalam penyelesaian kasus ini ada 3 opsi yang muncul, yaitu melakukan restitusi, membina siswa ini dengan tim khusus, dan yang ketiga memindahkan siswa ini ke kelas lain. Opsi ketiga inilah yang menjadi opsi trilema, yaitu opsi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hal ini juga memberikan inspirasi. Setiap tahun akan diadakan perombakan kelas dengan tujuan meminimalkan siswa-siswa yang pelanggaran berat. Tahap ke-8 yaitu buat keputusan. Keputusan yang diambil yaitu memindahkan siswa ke kelas lain yang keadaan siswanya kondusif, dewasa, bisa ngomong, dan tidak melakukan bullying. Selain pertimbangan siswa, juga mempertimbangkan wali kelas yang mampu mengemban tugas ini. Tahap ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan ini diharapkan merupakan keputusan terbaik bagi siswa tersebut dan bagi sekolah. Diharapkan siswa dapat mengubah sikap dan karakter menjadi lebih baik. Diharapkan wali kelas dapat merekap skor secara periodik untuk menghindari penumpukan skor. Diharapkan Bapak Ibu guru memiliki kepedulian terhadap siswa ini. Diharapkan juga siswa di kelas yang dituju mampu membantu siswa ini berubah menjadi lebih baik. Dan diharapkan sekolah memiliki kebijakan perombakan kelas setiap tahun. Pertanyaan lanjutan. Setelah pengambilan keputusan, yaitu dipindahkan ke kelas lainnya, ada pertanyaan lanjutan yang muncul dalam benak? Jawabannya tidak ada. Simpulan hasil diskusi kami yaitu, dengan adanya kasus ini yang menggunakan solusi memindahkan siswa ke kelas lain, diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun mendatang. Diperlukan upaya-upaya pencegahan yang tepat. Upaya-upaya pengambilan keputusan yang baik dan efektif harus selalu digunakan dalam setiap pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Checklist kelengkapan poin 1 sampai dengan 8 sudah ada semua. Terima kasih, semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.